Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 3. Saya di sini akan membawakan mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sri Wirnarsi MM dengan pembahasan mengenai filsafat sebagai ilmu kritis. Baiklah, akan saya mulai. Filsafat sebagai metode pemikiran yang bertanya tentang sifat dasar dan hakiki dari realitas merupakan suatu seni kritik. Filsafat pada dirinya sendiri mempertanyakan segala sesuatu secara terus-menerus. Ia selalu mengusik apa yang mapan, mempertanyakan segala sesuatu yang kelihatannya sudah jelas. Ia menggali segala sesuatu secara fundamental untuk menemukan pusat permasalahan yang harus dipecahkan secara rasional dan bertanggung jawab. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hal-hal mendasar dan menyeluruh. Berbeda dengan cabang ilmu lainnya, filsafat mengkaji segala sesuatu secara menyeluruh. Ia terus-menerus mempertanyakan dan berupaya menjawab berbagai macam permasalahan yang tak dapat dijawab oleh cabang ilmu lainnya, dan juga pertanyaan lintas ilmu secara rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, filsafat tidak dapat dan tidak bersifat kritis. Kritis di sini dalam artian terus-menerus bertanya-tanya secara eksternal, mempertanyakan hal-hal di luar dirinya mengenai lingkup ilmu khusus, dan juga secara internal mempertanyakan diri sendiri sehingga tidak dapat berhenti pada sebuah klaim kebenaran tentang hal-hal fundamental dan mencari jawaban secara rasional dan bertanggung jawab. Menurut Franz Magnus Suseno, sifat kritis merupakan tuntutan internal dari berpikir filosofis itu sendiri. Filsuf harus selalu kritis, bertanya dan mencari jawaban-jawaban rasional. Berfilsafat dengan demikian merupakan berpikir kritis. Selalu harus bertanya secara fundamental dan mencari jawaban rasional. Di sini terletak tanggung jawab filsafat, yakni di mana filsafat secara kritis terus-menerus dipertanyakan dan juga harus berani menawarkan jawaban-jawaban yang rasional bagi permasalahan-permasalahan manusia. Filsuf bertanggung jawab dalam mempertanyakan apa yang nampaknya sudah jelas dan juga berani mengajukan jawaban-jawaban rasionalnya serta dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam hal ini, filsafat juga terbuka terhadap segala kritik yang menyangkal jawabannya dan berani mengajukan argumentasi rasional secara objektif sehingga jawaban yang diberikan bisa dimengerti secara intersubjektif. Dengan demikian, filsafat memang sebuah ilmu kritik. Secara eksternal, ia terus-menerus mengajak ilmu-ilmu lain untuk beranjak dari kemapanan dengan mempertanyakan klaim-klaim mereka, dan secara internal ia tidak menetap dalam satu klaim kebenaran dengan selalu mempertanyakan dirinya sendiri. Dialektika sebagai suatu metode berfilsafat. Dialektika sebagai metode berfilsafat untuk berfilsafat merupakan metode paling khas dalam filsafat. Dialektika merupakan sebuah wadah bagi klaim-klaim rasional dari para filsuf dalam upaya memurnikan ide sebagai pengetahuan. Di dalamnya, klaim-klaim para filsuf saling menguji dan menyangkal serta menyimpulkan suatu klaim baru yang tidak mungkin tidak akan dimurnikan lagi dalam proses yang sama. Proses itu terus berputar di kisaran tesis dan antitesis. Dengan demikian, dialektika merupakan metode yang memungkinkan sifat kritis sebagai tuntutan berpikir filosofis. Oleh karena itu, dialektika merupakan metode khas dalam filsafat. Dalam sejarah filsafat, dialektika nampak menjadi
metode khas dalam berfilsafat bagi Platon. Dialektika berarti suatu dialog yang mana di dalamnya ide dimurnikan dari yang sekadar indrawi dan partikular ke ide yang murni. Dialek berasal dari kata dia, legein, atau lekton, lekta, yang artinya melalui kata-kata, melalui perbincangan dialog. Dalam karya-karyanya yang berbentuk dialog, Platon akan mengajak orang atau mitra wicara berproses tahap demi tahap untuk akhirnya sampai ke definisi tentang tema dialog. Dalam proses dialog ini akan diajukan tesis-tesis, penyangkalan-penyangkalan yang diajukan kepada tesis tersebut, dan semacam kesimpulan yang bisa ditarik sendiri dari keseluruhan proses dialog yang kadang-kadang bersifat aporetik atau jalan buntu. Sebagaimana berpikir kritis merupakan berpikir dialektis. Bersifat dengan demikian harus dialektis, bersifat mengandaikan suatu cara berpikir yang kritis, dan oleh karena itu bersifat dialektis. Filsafat mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya dengan metode kritisnya dalam dialektika. Berpikir dialektis tidak lain merupakan berpikir historis. Berpikir dialektis mengandaikan adanya beberapa pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, filsafat jelas tidak berangkat dari nol. Pemikiran-pemikiran itu kemudian dikaji, dikritisi, dilengkapi, dan dilampaui. Dalam hal ini, perbandingan pemikiran meliputi dimensi historis. Jadi, dialektika selalu merupakan berpikir historis. Metode dialektis berkaitan erat dengan metode historis. Bagi Aristoteles, filsafat haruslah dialektis. Pendahulu haruslah dilampaui dan dilengkapi. Dalam karya-karyanya, Aristoteles selalu mengungkapkan apa yang telah ada sebelumnya, karena bagi hal-hal itu merupakan pencapaian yang berguna bagi pembentukan atau pengolahan pemikirannya sendiri. Ia mengutip otoritas-otoritas pendahulunya untuk ia kritik sesuai optik yang ia miliki. Ide-ide besar yang diikuti zamannya perlu dikatakan, dipresentasikan, tetapi bukan hanya untuk direpetisi. Di sini ia meletakkan perspektif kontinuitas berpikir, di mana ia tidak sekedar mengulang apa yang sudah ada, tetapi ia menawarkan perspektif baru pemikiran. Ia menawarkan perspektif baru pemikirannya dalam kontinuitas dengan pendahulu-pendahulunya. Berfilsafat dalam perbedaan Barat Timur. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, berfilsafat dengan metode dialektis tidak dapat harus bersifat kritis. Sifat kritis dalam metode dialektika merupakan tuntutan internal dalam berfilsafat, dan tampaknya filsafat bukan lagi merupakan upaya pencarian fundamental yang berlandaskan cinta dan kebijaksanaan. Dari kenyataan yang terungkap di atas, nampaknya muncul suatu tantangan berat bagi proses belajar filsafat dalam kaitannya dengan perbedaan metode pendekatan antara Barat dengan Timur. Perbedaan metode pendekatan yang melekat dalam manusia Barat dan Timur menghadirkan suatu tantangan baru, khususnya bagi orang-orang di wilayah dengan label Timur, yang kecenderungannya cukup sulit diadaptasi dengan sikap kritis. Perbedaan Barat-Timur pada dasarnya tidak terletak pada isinya, sebagaimana sering diungkapkan bahwa perbedaan itu nampak dalam distingsi rasio intuisi, tetapi pada metodenya perbedaan yang lebih relevan itu kiranya nampak dalam metode pendekatan yang argumentatif yang dominan di Barat dan metode pendekatan yang lebih otoritatif di dunia Timur. Di Barat, metode argumentatif lebih memungkinkan untuk berfilsafat dengan kultur kritisnya dibandingkan dengan kekakuan yang hadir dalam metode otoritatif yang melekat di era Timur. Di Timur, otoritas diagungkan sebagai pemegang legitimasi yang tak dapat diganggu-gugat. Otoritas diandaikan sangat benar dan
tak ada kemungkinan lain darinya. Kepatuhan naif ini kiranya merupakan suatu hambatan terberat dalam wilayah timur ketika berhadapan dengan metode berfilsafat. Akan tetapi, dalam konteks permasalahan ini, orang timur di satu sisi kurang diuntungkan dalam berfilsafat, namun di sisi lain juga terbuka terhadap kemungkinan perkembangan baru. Di satu sisi, dialektika kritis filsafat pada umumnya berbenturan dengan kecenderungan otoritatif. Keajekan dalam bersikap nerimo kiranya cukup sulit meninggalkan keajekan dalam suatu perubahan perspektif, akan tetapi akan selalu ada jalan untuk beradaptasi. Di sisi lain, nampak peran nyata dari filsafat sebagai ilmu kritis. Filsafat sebagai ilmu kritis pada akhirnya akan memampukan setiap manusia untuk bersikap kritis. Dengan filsafat, orang timur tidak lagi terbatasi oleh kecenderungan yang terkungkung dalam bejana otoritatif, tapi dapat mengembangkan masyarakatnya dengan sikap kritis. Demikian materi pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.